Berarti nomor 6 ya. Kenapa ketawa lu? Nomor 6 adalah The 100 Girlfriends Who Really Love You. Ya betul sekali. 100 Kanojo di atas One Piece. Gua Paul. Gue Digo. Dan inilah list anime terbaik di 2023. Ten. Oh, video-video tier list ya. Oke. Number 11. Kayak gitu-gitu ya. Ya, tapi gue tahu ini pasti orang pada bilang, "Bang, tapi ini udah 2024, Bang." gitu. Iya, kenapa Bang? Baru bikin sekarang kan udah 2024, Bang. Karena karena beberapa anime yang dari fall itu baru kelar di bulan-bulan ini. Ya kan? Masa nggak fair dong kalau misalnya nggak semua anime-anime yang belum tamat kita udah rating, itu satu. Dan di bulan-bulan ini nih udah banyak nih yang bikin perayaan-perayaan gitu kayak kayak ada di Twitter, kayak ada kalau nggak salah di minggu ini akan ada Crunchyroll Awards gitu kan. Awarding gitu ya? Awarding gitu. Nah, kita pengen ikut-ikutan dong. Iya dong. Tapi kalau misalnya bikin top 10 anime 2023 tuh kayak apa biasa ya? Biasa banget gitu loh. Kita kan si paling gak biasa ya. Iya kan kita paling pick me. Iya kan, makanya kita bikin top apa berarti Paul? 11. Iya. Iya. Anyway beda, cuma ya 11. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kita biasanya per 3 bulan tuh selalu nge-review anime dari seasonal gitu. Dan sebagai penutupan di 2023, kita pengen coba ngelis apa nih yang terbaik dari 2023 secara subjektif. Ini top 11 ini pure subjektif ya? Subjektif. Jadi dari lu belum tentu kita belum tentu setuju gitu ya? Iya. Top 11 lu beda sama top 11 gue. Iya, dan juga kayak kalau misalnya kayak menurut orang-orang lebih bagus tapi menurut gua nggak sebagus itu ya namanya udah subjektif kan? Iya. Jadi fair lah ya? Fair lah. Fair lah ya? Iya. Oke. Tapi gimana menurut lu 2023 gue? 2023 menyenangkan sih. Banyak anime-anime ya gue rasa sih naik turun mah ada aja ya. Baik lagi pasti ada yang jelek, ada juga yang bagus gitu. Ada juga yang dipertanyakan kualitasnya. Kalau dipertanyakan kualitasnya. Tapi ya menyenangkan. Mungkin gue bingung menjelaskannya, tapi bilangnya menyenangkan aja sih. Iya. Gue bisa bilang ini salah satu a good year sih for anime sih. Good year ya. Bukan anime sih, Japan culture juga sih. Maksudnya kayak kita bisa, lu bayangin kita bisa dapetin anime yang seru tentang cerita penyihir impoten. Oh, mulai unik ya dari ininya ya. Kayak gitu. Terus juga kita bisa ada satu anime yang nge-defy all expectation dengan mengeluarkan live action yang bagus gitu kan. Oh, jadi kayak unexpectedly ternyata banyak hal-hal yang unik-unik yang terjadi gitu ya di tahun 2023. Iya. Gitu sih maksud gue 2023 itu banyak yang bagus-bagus. Nah, cuman ya menurut gue tidak sejauh itu. Itu bagus, itu entertaining, tapi tidak gue bisa menjadi alasan yang lebih dari itu bagus dan entertaining. Ya kayak contohnya aja kayak Spy Family kan bagus menurut orang-orang, dan menurut gue juga bagus. Cuman di sejauh itu aja bagus. Ada ya di sebatasnya segitu doang gitu ya. Iya. Proof-nya ya. Kalau menurut lo? Apa Spy Family? Bukan maksudnya kayak secara in general. Itu iya. Secara in general apa ya? Gue juga yang mungkin yang bisa gue senang dari 2023 adalah tadi lo bilang sih banyak anime-anime baru tuh yang rasanya tuh fresh gitu rasanya. Oh, vending machine ya? Inukai Sans Dog. Wah, itu gila banget. gila banget. Gila banget. yang bikin gila. Enggak, maksudnya ya walaupun ya baik lagi kayak gitu kan kayaknya pasti ada pasarnya aja yang kena kan. Gue akhirnya di tahun ini tuh baru ngediscover kayak ternyata ada loh yang segininya gitu loh. Reinkarnasi niche ini. Reinkarnasi topik. Kayak semua reinkarnasi aneh semua ya gue lihat. Intinya berarti ada maksudnya spektrumnya ternyata luas gitu loh. Yeah. Dan gue ngediscover itu tuh di 2023. Oke. Berarti tanpa basa-basi kita udah basa-basi dari tadi sebenarnya. Iya, makanya kita mulai kita langsung mulai aja ya ke list kita ya.
Berarti kita gimana nih, how is this work? Kayak kita dari 11 kita sebutin alasannya, tapi nggak usah panjang-panjang kali biar ngepotong. Berarti dari 11 pertama dari ya? 11. Oke. Gimana? Berarti siapa duluan? Lu duluan deh. Oke, gue duluan ya. Top 11 menurut Paul. Ya BTW guys, ini gue pengen bilang ya, kita nggak ada ngobrol sama sekali satu Iya, sama iya, lain. iya. Ini list benar-benar purely Iya. pas saat syuting baru kita kasih nih. Jadi ini nggak ada janjian ya listnya apa gimana ya? Iya. Gue nggak tahu list lu nggak tahu list gue Iya. ya. Oke, benar. Itu benar ya guys. Yang pertama, yang nomor 11 adalah Iya, seru nih. Excited. Oke. perjalanan satu orang untuk mendapatkan 100 pacar. The 100 girlfriends who really loves you. Itu nomor 11. Nomor 11. Oke. Ada mau disampaikan? Itu lucu. Itu lucu. Anime sangat entertaining. Ada momen-momen yang di luar ekspektasi gua. Oke. Tapi satu poin yang bisa gua tanam adalah protagonisnya nggak main-main. Protagonisnya nggak main-main di gua. Maksudnya adalah gue kira kayak dia bakal punya banyak pacar, bakal kayak harem biasanya. Iya gitu ya. Iya, kayak ntar pas udah ke pacar ketiga gini aja nih, paling kayak habis itu pacar 1 sama 2-nya dilupakan gitu kan. Jadi ya udah gitu. Ternyata. Tapi enggak, tapi dia berniat akan mencintai semuanya sama rata. Cool. Iya. Hebat dia, hebat. Oke. Iya. I'll take it. Iya. Gue terima. Itu nomor 11 gua. Nomor 11 lu. Nomor 11 gue ya. Nomor 11 anime 2023 menurut gue adalah Heavenly Delusion. Kenapa gua? Wah, kenapa di 11 ya? Kenapa? Sebenarnya gue gak no specific reason sih. Ini gue rasa ini anime bagus, dieksekusi dengan bagus, ceritanya bagus, segala macam ya. Cuman kayak ini sih, karena apa ya? Karena di atasnya tuh gue lebih vibing di anime di list atasnya sih. Oke. Jadi ini kependem aja sama yang lain. Gue merasa yang lain tuh lebih kena di gue. Oke. Jadi ini gue ngerasa ini gak ada yang salah gimana banget dari anime ini gitu. Jadi gue cuma taruh ini di 11. Oke. Gitu sih. Itu resiliennya segitu aja sih. Udah sih. Oke. Lanjut lagi ya. Lanjut ya, nomor 10 ya. Iya, seru. Gak tau ya, gue udah seru sendiri kayaknya sih. Iya sih. Ayo, 10. Dari lu deh. Oh, gue berarti 10 ya. 10. Oke. Zoms 100. Oke. Zom 100 Bucket List of the Dead. Zom 100 Bucket List of the Dead. Gue taruh di 10. Kenapa? Baik lagi, di atasnya tuh lebih bagus. Cuman di sini tuh ada, Masnya ada alasan ini yang tapi ini mulai ada kena personal nih, bukan personal sih, lebih kena ada vibing yang enak maksudnya dari the whole konsep ceritanya gitu loh. Baik lagi kan pandangannya kan kayak dia tuh di zombie apokalips ya. Tapi lucunya adalah saat semuanya jadi zombie, dia sendiri yang hidup. Iya. Enggak. Bukan, kebalik. Saat belum ada zombie apokalips, hidupnya kayak zombie. Tapi saat zombie apokalips, dia baru jadi manusia. Itu kan sebuah konsep yang unik dan gue kena aja di situ. Apalagi dengan cara productionnya ya, art style bagus, openingnya bangers, endingnya bangers ya gitu. Jadi overall it's good. Dan ada satu hal lagi sih kenapa gue taruh di 10, kan dia zoom 100 ya. Terus gue taruh di 10 jadi kayak 10 gitu. Jadi kayak zoom 1000 gitu. Jadi lu demi judul lu nge-sacrifice kualitas. Cocok lo. Enggak, bro. Tapi Oke. Gak boleh dong, gak boleh marah dong, subjektif dong. Gak apa-apa. Subjektif, dia juga subjektif kan ya. Seru nih. Oke, silakan Paul. Nomor 10. Nomor 10 adalah, bisa dibilang banyak orang yang bilang adalah karya terjelek dari salah satu mangaka yang sangat terkenal. Oh, karya paling lemah. Paling lemah. Iya. Okay. Pluto. Oke. Kita udah tahu, atau buat teman-teman yang tahu, Naoki Urasawa, The GOAT. Dia itu sangat bagus, dia itu sangat keren, semua manga dia sangat keren. Cuman menurut gua Pluto ini karena dia adalah adaptasi dari manga yang tahun 80-an yang terinspirasi dari manga tahun 60-an. Oke. Kerasa umurnya. I mean pada awal-awal gue sangat intrigue, gue sangat invested sama karakter dan sangat investasi sama karakternya, cuman mulai ke akhir-akhir kerasa nih umur benjernya yang tua banget. Oh iya, oke. Iya, gitu sih. Jadi kayak ini bagus, cuman mulai ke belakang tuh kayak kerasa umurnya. Tapi please banget teman-teman nonton anime ini, bikin ini terkenal karena gue pengen banget dan gue selalu bilang tiap kali ada kesempatan,
nonton anime ini biar cukup terkenal, biar orang-orang studio-studio percaya buat bikin adaptasi 20th Century Boys. Tujuannya itu ya. Iya. Bukan masalah Plutonya tapi Iya. anime mengalahin ya. Dan again ini sebuah closing statement ya. Iya. Karya paling lemahnya Naoki Urasawa aja Segitu. Pluto itu segitu. Gimana Ini yang paling di atas bagus. aja? Nah, makanya itulah. Gitu. Itu top 10. Nomor 10 gua. Nomor 10 adalah Pluto. Pluto. Oke. Berarti nomor 9-nya. Nomor 9 adalah Love is Show. Na, 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 na. Film. Ya sebenarnya enggak adil sih kalau gua masukin film sebenarnya. Cuman ya enggak apa-apa, namanya juga kan anime juga. Iya, dan keluar di tahun 2023. Valid dong. Iya. Kaguya-sama, Love is War, The Kiss That Never Ends. Iya, oke. Gua sangat suka sama season 3. Ultra romantik. Gua sangat suka dan endingnya tuh sangat wow banget menurut gua. Ini salah satu romance modern romance anime yang bagus. Dan gue ngerasa Kiss That Never Ends ini adalah sebuah epilog yang cocok dan perfect buat ending dari season 3 yang bagus banget gitu loh. Iya, oke. Dan gue sangat penasaran buat lanjutannya gimana. Oke, berarti ya in general bagus dan epilog jadi sebuah epilog yang iya. perfect buat season 3 yang gue sangat suka. Karena di Love is War juga emang anime yang bagus juga gitu kan. Iya. Terus ini lanjutan yang bagus gitu. Iya. Oke. Ini karena gue udah terlalu invested sama karakternya dan segala macam dan tetap konsisten. Gue suka banget tetap konsisten secara animasi, secara semuanya sih. Sampai opening aja masih sama orangnya gitu kan. Ya iya benar ya, penyanyi sama ya. Iya. Oke. Berarti sekarang berarti 9 ya? Iya. 9 gue adalah Oshinoko. Ten. Oshinoko gue ke-9. Oke, kenapa? Gue Oshinoko tuh gimana ya? Gue ngelihat gue tuh sangat ngerasa banget di episode pertama. Episode pertama tuh gue langsung anjir. Menurut gue karena menurut gue Ai meninggal itu adalah lebih sedih daripada Rengoku meninggal di Demon Slayer. Wow, oke. Itu hot takes gue tapi gue bodo amat. Gue lebih invested Ai Hoshino meninggal di Oshinoko. Gak tau ya, abis itu gue nggak tahu ya, ini mungkin gue pribadi ya. Udah mulai nggak, rasanya tuh beda aja begitu udah di animenya gitu loh. Udah nggak karena gue invested sama karakter Ai-nya sih kayak gue pribadi ya. Jadi gue ngeliat Aqua tuh gue nggak rooting for him gitu loh. Jadi kayak gue udah rasanya tuh udah mulai ini aja, gue jadi ngikutin karena pengen lihat apa sih dark side of entertainment industry itu kayak gimana sih, gitu-gitu doang. Gue nggak invested banget secara personal terhadap karakternya gitu sih. Oke. Jadi ya gitu aja sih. Gue cuman nggak yang wow banget tapi gue nggak jelek banget. Oke aja. Oke ya. Lanjut. Nomor 8. Seru nih gue kalau subjektif gini gue suka tau. Jadi gak usah ada backingan data yang gimana banget. Iya, karena kan terserah gue. Iya. Lanjut 8 ya. Iya. Nomor 8 adalah Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Oke. Penyihir impoten ya. Penyihir impoten ini ya unik lah. Ini gue apa ya? Ini kayaknya mungkin bisa dibilang satu-satunya isekai favorit gue. Oke. Ini isekai favorit gue. Kurang jauh kayak mainnya. Terus lanjut. Masih bagus ya. Ya nggak apa-apa dong. Isekai favorit gue karena nggak terlalu, gue nggak terlalu suka banget isekai gitu loh. Jadi gue agak ya mungkin defensif terhadap isekai lain. Cuma yang ini tuh karena kenapa ya? Mungkin karena karakter developmentnya Rudeosa itu menyenangkan banget aja sih diikutin sih. Dan ya kita kayak pernah bahas juga di episode sendiri ya. Worldnya bagus, world buildingnya bagus banget. Terus ya worldnya tuh kayak hidup gitu kan. Yeah. Satu sama lain tuh kayak hidup dan cerita tuh berjalan bareng. Jadi gue rasa ya itu pantas aja sih, bagus aja sih untuk dimention di list ini sih. Oke. Udah itu aja sih. Oke. Lanjut ya. Mas, silakan Mas. Nomor 8 Mas. The Apothecary Diaries. Apoteker zaman Cina kuno ya. Iya. Oke. Simpelnya aja. Gue nonton ini nyaman. Nyaman gue. Gue suka banget ngelihat adventure Mau karakter utamanya yang bukan siapa-siapa. Oke. Dia abis itu tapi nge-assert dominance di kerajaan di kastil. Iya.
Oh iya, oke. Ceritanya nyaman kenapa? Karena lu bisa nonton satu episode dan itu kayak ada misteri kelar di situ episodenya. Tapi ada breadcrumbs dikit yang akhirnya buat misteri yang lebih besar. Dan menurut gue sih karena protagonis sangat well written sih. Ini kayak sebuah cewek yang kayak bukan kayak ditulis buat kayak waifu banget, bukan ditulis yang kayak orang pinter. She's just a girl gitu loh. Dia cuman cewek yang punya curiosity gitu loh. Tapi di saat dia butuh buat jadi queen, slay queen. Gitu loh maksud gue loh. Kaget gue. Ada slay queen itu. Iya. Tapi gue paham ya. Gitu sih. Lu rooting for her jadinya. Iya, gue menurut gue salah satu protagonis yang ditulis dengan baik, makanya dan ngikutin cerita dia bagus. Lu invested lah jadinya. Iya. Oke, fair, nice. Jadi nomor 8 berarti ya? Iya. Udah berarti? Udah. Biasanya? Oke. Lanjut lagi dong. Oke, nomor 7 gue ya. Iya. Zone 100 Bucket List of the Dead. Oke. Jadi kan lu agak rendah, gue agak ketinggian. Oke. Genre zombie tuh udah biasa banget. Kita udah sering lihat kan genre zombie kan. Tapi menurut gue ini sangat di saat di tahun 2023 masih ada genre zombie yang unik. Itu keren banget menurut gue. Oke. Secara pertama kali artistic choice-nya bagus, mereka bikin zombinya warna-warni dan segala macam. Dan penulisan tadi gue setuju sama lu kayak Akira yang kayak zombie pada saat dia zombie apocalypse dia jadi bebas gitu loh. Iya kayak gitunya loh, gitu keren. Dan gue bisa ngerasa kayak bebas gitu loh. Dia dari semua responsibility dan segala macam, dan dia pengen bikin dia cuma pengen mencapai semua mimpi-mimpi dia. Jadi asik nontonnya. Iya. Gue yakin pada saat kalian nonton ini, pada saat pas keluar punya pacing issues karena di-delay dan segala macam. Oke. Iya kan? Karena nggak tau lah, itulah DKK itulah alasannya. Cuman gue yakin kalau misalnya kalian nonton sekarang dengan binging 1-12 tanpa ada issue di delay itu bakal lebih enjoyable. Iya, oke. Also gue suka banget sama openingnya. Opening itu nge-defines sebuah semangat. Iya, di antara kiamat nih basically kan. Tapi kayak semangat gitu. Terus kayak choice juga kayak dia apa sih namanya pilihan untuk opening itu ikut nyanyi. Karakternya ya. Iya. Suka banget gue. Oke. Take it. Bagus. Itu di nomor 7 ya berarti ya? Iya. Gue nomor 7 juga ya berarti ya? Oke. Nomor 7 adalah One Piece. Oke. Wano ya berarti ya? Wano. Berarti spesifiknya arc Onigashima ya, di Onigashima kan? Iya, di top lagi di atas. Di atas lebih spesifik lagi. Lagi ya karena terlalu panjang. Di atas itu. Sebenarnya satu sih alasan besar kenapa One Piece di sini sih. Karena Gear 5. Buat gua, karena Gear 5. Gear 5. Spoiler. Come on, man. It's all over the internet now. Ya, terus ya sorry ya kalau nggak spoiler ya, tapi intinya Gear 5. Gear 5 tuh apa ya? Kayak mungkin gue lupa sih, kita pernah mention juga apa enggak ya? Ini tuh kayak rasanya tuh kayak puncak perjalanannya bareng Luffy gitu loh. Puncak. Bukan puncak, sebelum puncak sih, tapi kayak ngingetin kita udah sejauh ini loh sama dia gitu. Dan kayak ngebuka lagi nih. Dunianya tuh ngebuka lagi loh, ada misteri lagi di dunia ini, ternyata ada karakter ini gitu. Di Gear 5 ini kan ngeceritain sesuatu juga kan, kayak ya ada story behind di belakangnya kan. Ngebuka possibility lagi dan somehow ngebuka kita untuk tetap berteori lagi. Itu kan yang seru dari One Piece kan. Oh, jangan ini kekuatan ini gitu. Kan di-mention kan Gear 5 tuh apa, backstory gimana. Dan enggak bisa, dan gimana pun ternyata kita masih bertanya lagi. Apa jangan ini ya? Kayak rasanya tuh ngingetin lagi kayak di antara gempuran anime yang bagus-bagus lagi tuh, kita ingetin sama anime lama nih yang udah kita tumbuh bareng. Ayo kita berkonspirasi lagi di dunia ini gitu loh. Rasanya tuh masih seru ternyata gitu loh. Ngingetin gue untuk masih seru anime ini. Itu sih paling. Oke. Lanjut ya. Berarti nomor 6 ya. Kenapa ketawa lu? Nomor 6 adalah The 100 Girlfriends Who Really Love You. Ya, betul sekali. 100 Kanojo di atas One Piece. Dan gue bangga ngomongnya. Oke ya. Lu ngelis itu demi jokes itu atau enggak? Bro, tenang. Oke, kenapa? Kenapa 100 Kanojo tuh setinggi itu? Again, gue in general gue bukan target pasar harem anime. Ini kan harem anime kan? Iya. Tapi ini tuh
ini tuh gue nggak ngeliat ini sebagai haremnya sih, gue ngeliat ini sebagai komedinya sih. Oke. The whole idea dari ceritanya kan kayak harem kan punya pacar banyak. Ya udah gue sebanyak-banyaknya 100 lah pacar dari kan. Pelan-pelan ketemu 100. Dan yang ngebawain itunya tuh udah lucu aja gitu loh. Apalagi di ujung seasonnya ya ketemu ya pacar yang terakhirnya itu gila sih. Itu peak komedi sih di anime di tahun ini sih gue. Gue ngerasa itu sih. Gue jarang banget liat anime terus gue bisa ngakak gitu. Oke. Jadi gue sangat kenal lah anjir. Thank you udah bikin gue seketawa ini. Iya. Gitu. Karena di One Piece gue gak pernah ngakak itu. Jadi gue kayak ngakaknya di Oke. Oke ya, gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Awas aja dirujak lu. Iya. Kan subjektif. Terserah dong. Iya. Mulai gini ya, mulai ngelunjak ya. Subjektifnya ya. Tapi gak apa-apa. Oke. Lanjut. Nomor 6 gua. Nomor 6 Paul. Adalah yang bisa dibilang menurut orang-orang adalah anime paling overrated di tahun 2023. Anime paling overrated 2023. Oshinoko. Menurut gua. Karena gue sering banget, apalagi pas awal-awal episode 1 keluar, itu orang pada bilang, oh ini cerita tentang Dark Side of Idol, ini cerita tentang misteri, cara mencari pembunuhan gitu kan. Padahal kan sebenarnya ini cerita tentang tadi lu bilang apa yang terjadi kalau misalnya kamera udah mati. Iya, ya kan? Basically itu. Tentang industri kreatif, entertainment ya. Iya, ya, dan gue suka karakternya. Gue suka karakternya, apalagi side karakter juga memiliki depth yang bagus kayak Kana, dan apalagi Akane. Gue suka banget sama episode khusus Akane, kayak menceritakan kayak emang realitas sosial media dan betapa kuatnya netizen bisa impact ke mental health orang tuh segitunya gitu loh. Dan bisa dibilang sih Oshinoko ini walaupun kenapa bisa dibilang overrated, karena pertama dia bisa bilang trendsetter. Kayaknya anime pertama yang punya episode 1 panjang itu sefilm. Iya. Terus abis itu sudahnya kayak, oh wait, lu bisa kayak gitu. Terus banyak sekarang episode 1 40 menit, sejam. Gitu ya? Jadi kayak udah breaking the rules aja ya? Iya. I mean maksud gue kayak Demon Slayer ya ada juga sejam, cuman kayak ini kayak 1,5 jam kayak. Berarti emang bisa gitu lah episode 1 premiernya panjang gitu. I see. Dan openingnya juga bisa dibilang salah satu yang paling overrated. Paling populer. Overrated lah bisa dibilang kan, sampai dibilang overrated lah. Cuman menurut gue cocok emang karena bagus, sets the tone secara easy listening banget dan cocok sama animenya gitu loh. Jadi Yosobi good job banget. Jadi ya orang bilang ini anime overrated, ya emang cuman banyak banget achievementnya, dan emang di luar dari itu gue udah invested sama ceritanya. Gitu. Gila, gue merasa list gue tai banget loh kayaknya. Lu penjelasan lu kayak ada terus penjelasannya ini banget gitu, tertata banget. Gue bener subjektif aja loh, gue kayak gak terlalu banyak alasan yang dalam. Oke. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gue nanya terus gak apa-apa terus. Takut gue insecure. Lanjut berarti. Oke. Tadi sekarang nomor 5. Tadi nomor 6. Nomor 6, sekarang 5 ya? Nomor 5. Tenang. Hah, apa nih? Jujutsu Kaisen season 2. Jujutsu Kaisen season 2 di nomor 5. Season 2, nomor 5. Oke. Gue bisa kasih alasannya. Silakan. Sebentar. Madara lawan Shinobi Alliance. Oke. Zoro lawan King. Oke. Unohana lawan Kenpachi. Ya. Oke. Boros lawan Saitama. Oke. Dimple lawan Mob. Apa kesamaannya? Apa kesamaannya? Mereka orang-orang kuat banget. Bukan, maksudnya secara teknis apa kesamaan? Oh. Secara teknis. Iya. Teknis pembuatan animasi bagus. Oke. Kesamaannya koreografinya bagus. Animasi bagus. Mereka bisa dibilang masuk ke kategori salah satu best fights. Oh. Best fights kan? Dari anime masing-masing ya? Iya. Oke. Jadi harus nunggu. Dan Jujutsu Kaisen ngelakuin, tapi lu harus nunggu itu tiap minggu. Kayak 10 episode terus kayak ada satu Naruto lawan Sasuke. Berapa puluh episode baru kayak Zaraki lawan Unohana gitu kan. Boros lawan Saitama tuh di episode 12 gitu. Jujutsu Kaisen be like, bet gue akan lakuin itu tiap minggu. Gue akan bikin fights terbaik di anime lu ada di tiap episode gue. Iya.
Dan gue selalu berpikir, anjir, ini keren banget. Mereka gimana cara bisa bikin lebih keren lagi? Dan mereka bikin itu lebih keren lagi tiap minggu depan. Ditabrak terus ya. Ditabrak terus. I see. Jujutsu Kaisen adalah anime paling hype di tahun 2023. Gua Gua nggak nyangka mereka bisa mengeluarkan, dan gue sangat proud banget sama workernya walaupun treatmentnya begitu ya. Bisa mengeluarkan anime sekualitas itu, se-hype itu tiap minggu. Bener. Dengan momen-momennya dan segala macam. Shibuya Arc itu wah gila sih. Udah sampai sini, maksudnya kayak mereka berhasil bisa bikin itu gue. Yang banyak anime cuman butuh 5-6 bahkan sampai ratusan episode buat dapat satu episode yang keren banget. Jujutsu Kaisen ngelakuin itu dalam seminggu sekali. Gila sih. Gak bisa pikir sih. Gila. Ada lagi yang mau disampaikan lagi tentang Jujutsu? Udah. Itu berarti tadi berapa? Sorry. 5 ya? Berarti 5 gue sekarang kan? Iya. 5 gue adalah Vinland Saga. Gue bisa bilang ini ada hal personal juga ya. Gue attach banget sama karakter Thorfinn. Oke. Gue ngerasa gue bukan relate gimana banget, tapi apa ya? Gue mungkin entah ngerasa deket atau ngerasa anjing gue pengen banget ngikutin pendewasaan lu ke Thorfinn ini. Kayak ini kan udah dari season 1 sampai season 2-nya ini kan rasanya beda banget animenya kan. Kayak lu satu tuh masih lumayan ada politik, ada fight segala macam. Ini tuh lebih bener-bener fokus ke pendewasaan karakternya kan. Untuk dia kayak gue nggak pengen yang terkenal lah. Gue nggak pengen punya musuh gitu kan. Itu tuh kena banget bro di gue. Gak ada satu line yang kayak gitu tuh se-ikonik itu rasanya ya. Bukan line yang kayak Giga Chat nih keren, savage. Tapi enggak. Ini line-nya tuh ikonik tapi enggak savage yang enggak ngerendahin orang lain juga, ngerti gak sih? Ini buat diri sendiri kayak gue ngapain punya musuh. Terus kayak kena bro di real life gue. Anjing gue ngapain punya musuh sih sebenarnya sih. Gue mau lawan siapa? Gue mau bunuh siapa? Gue ngapain sih? Gue ini buat diri gue sendiri, buat pendewasaan gue gitu. Mencari kedamaian hati gue. Itu kena personal di gue. Oke. Di antara gempuran ya tahun ini kayak in real life lumayan challenging lah buat gue dan ya sekitar rasanya gitu lah. Dan ini tuh bikin gue tenang rasanya. Oke, gue gak punya musuh, berprogres terus. Kayak gitu sih rasanya sih. Jadi lumayan personal. Mungkin itu aja sih aspek yang bisa gue point out ya. Kalau nggak ntar kepanjangan dan saganya. Itu sih guys. Aman ya. Itu top 5 berarti ya? Iya. Berarti gue lanjut top 4 ya? Iya 4. Jujutsu Kaisen. Oke. Kenapa? Seperti yang sudah Anda bilang barusan, ini adalah anime paling hype di 2023. Gue gak deny itu. Dan gue ngerasain di internet, di real life pun dampaknya tuh gede banget. Gue lumayan amazed sama dampak yang bisa dihasilkan lah ya. Dan gue bener kata lu bilang tadi, gue udah lama gak rasain excited nunggu tiap minggu episode baru. Dan terbayarkan nunggunya. Anjir episode lagi. Anjir gila ini gue mau dibawa sampai kemana gitu. Bener kerasa banget. Mereka delivers banget tiap minggu. Dan ya ada satu ini lagi sih. Gue ngerasa ya ini gue yakin orang pada notice juga ya. Banyak beberapa adegan atau scene yang terinspired dari karya-karya lain. Ada yang ingat kan yang dia lawan Choso terus berantemnya kayak Jota Slim kan. Iya. Dan ada lagi yang dia mau nunjuk kayak gini kayak Gondi. Slim sih bukan. Jota Slim, Iko Uwais. Sorry. Gue ingat ada Rita doang pokoknya. Sorry, itu ya pokoknya Iko Uwais ya. Habis itu ya adalah dari anime-anime lain kan. Tapi rasanya tuh gak dipaksain banget untuk ada. Jadi rasanya buat kita yang ngikutin anime-anime lain atau tontonan-tontonan lain tuh kayak anjir ini nih maksudnya kesini nih callback nih gitu. Jadi pay off. Dan sisanya gue gak perlu jelasin lagi karena tadi udah jelasin banyak. Oke. Kurang lebih sama. Oke. 4 nih. Nomor 4 nih. Gue ya berarti ya 4 ya. Yuk silahkan. Attack on Titan Final Season Part 3 dan 4. Digabung lah Part 3 lah. Pokoknya Attack on Titan ya. Attack on Titan Final Season. The Final Season. The Final Part. Susah banget sih. Oke. Attack on Titan gue akan kayak nge-summarize dalam satu kalimat.
bukan ending yang paling bagus, tapi ending yang perfect buat salah satu anime favorit gue. Oke. The fact that ini tamat, karena banyak banget anime yang cuman sampai season 1, cuman sampai season 2. Jarang ya, nggak banyak anime yang sampai tamat, apalagi udah sepanjang AOT. Dan gue seneng banget bisa di deliver sedemikian rupa. 2 part itu jadi 1 ya gabungannya ya. Itu sih menurut gue. Nah, sampai situ aja. Kalau misalnya kalian mau tahu opini gue tentang AOT, berjibun tuh video kita nih. Ya, silakan di scroll lagi channel kita ya. Iya, berjibun tentang AOT pokoknya. Intinya kayak gitu ya, intinya gitu. Summary-nya itu ya. Ending yang bagus untuk salah satu anime favorit gue. Oke. Gitu. Oke, itu tadi apa? 3 ya? 4. 4. Oke, berarti sekarang 3. Ya. Oke. Sekarang 3 ya. Top 3. Oh, udah masuk top 3 nih, Ya, seru nih. Top 3 nih. Dedeng, top 3. Heavenly Delusion. Heavenly Delusion. Iya. Itu tadi gue di nomor 11 lagi. Oke. Gue suka penceritaan yang tidak memegang tangan lo. Oke. Banyak, kalau misalnya ada sebuah cerita misteri misalnya nih, terus kayak lu pengen penulisnya tuh ngasih tahu penonton, ada ini loh, nih dikasih nih, iya. di gambarnya di depan muka nih, ada planting, tapi enggak, di Tengoku dikasih the perfect amount, atau bisa dibilang hidden in plain sight penceritaannya. I see. Jadi kayak apa ya, kayak ceritanya tuh nggak eksposisi banget gitu ya. Karena kalau kita banyak kan kayak suka entah anime atau mungkin bukan anime malah di mana-mana tuh banyak, entah di film atau di series gitu-gitu. Ya. Kayak guys ini infonya, terus ini akan ntar kesini. Oh jadi ini tadi ini maksudnya ini ya. Karakter ngomong kayak gitu kan di animenya kan. Tapi ini enggak. Ini hidden in plain sight. Ini di crafting sangat bagus. Dan lu nggak sadar itu ada di depan mata lu sampai abis itu kayak ini loh payoff-nya. Oh ternyata karena ini. Gua sangat senang di setiap episode gua ada pertanyaan yang bisa terjawab, tapi gua malah dikasih pertanyaan lagi. Anjir. Okay. Dan gue sangat excited ke depannya bakal gimana. Oke. Gitu sih. Terus gue bete banget endingnya tuh kayak tau gak sih kayak lu dikasih cliffhanger. Tengoku Heavenly Delusion nih cliffhanger tuh sialan tau gak sih? Abis itu udah dikasih cliffhanger. Jadi diajak vibing. Oke. Nice. Berarti 3 ya? 3 gue adalah langsung aja ya. Attack on Titan Valhalla season part 3. Part 3. Gue gini aja, gue udah lama nggak ngerasain. Lu pasti mungkin pernah ya, lu nonton ikutin sesuatu lama, abis itu tamat, begitu tamat lu rasanya kayak, anjir udah tamat lagi nih yang gue ikutin lama nih, karena saya kosong gitu loh. Iya. Itu yang gue rasain di AOT terakhir kemarin. Kita udah kenal sama semua karakternya kurang lebih, dalam semua, udah lihat naik turunnya, dikasih ending yang menurut gue proper sih, bener kata lu sih, proper aja lah, mungkin banyak pro kontra kan, tapi menurut kita itu proper. Dan abis itu nonton kayak anjir udah habis lagi. Terus jadi tipis-tipis flashback. Gue sendiri flashback kayak anjing mau tonton awal gini ya. Itu sih. Udah itu aja penjelasan gue. Misalnya karena udah disampaikan. Iya. Dan balik lagi kalau misalnya kalian mau tahu opini AOT banyak tuh. Kita kayaknya paling banyak AOT itu. Banyak. Udah intinya kayak, tapi yang belum gue sampein di video lain itu sih. Gue udah lama gak ngerasain itu. Iya. Jadi itu. Nomor 2. Ini mau seru gak? Kita sebut bareng-bareng abis itu alasannya masing-masing. Oke, boleh. Oke, seru tuh. Bareng-bareng ya? Iya. 1, 2, 3. Vinland Saga Season 2. Beyond Journey's End. Oke. Dari siapa dulu mau jelasin nih? Dari lu deh. Oke. Frieren. Oke, kenapa? Frieren ini adalah anime yang gue ngerasa ini kayak anomali sih rasanya sih. Gue rasa ini unik banget. Rasanya tuh gue sampai sekarang gue mau mencoba menggali gimana caranya tuh nggak ketemu. Anime tuh pelan, iya kan, santai banget, ngikutinnya tuh chill, lu kayak sit back in the couch terus kayak tak nontonnya tuh, tapi seru, lu pengen ngikutin terus dan invested sama merekanya, sama karakternya. Simpel itu aja sih.
semuanya bagus, semua productionnya bagus semua kan, musiknya, animasinya, ceritanya bagus. Dan ya gue denger dari teman-teman gue yang tidak suka anime yang lebih pelan gitu, mereka enjoy. Jadi gue ngerasa berarti ini bukan gue doang nih, banyak yang ngerasa kayak gitu. Berarti ini ada yang aneh nih. Dan gue ngeliatnya ini unik. Jadi menarik. Gitu. Itu dari gue tentang Frieren. Oke. Lu tadi bilang apa? Vinland Vinland Saga Saga. season 2. Oke. Gimana? Ini Vinland Saga ini udah menurut gua melampaui dari cuman anime doang. Ini bisa gue bilang menjadi salah satu piece of media yang gue suka. Ini bisa menjadi sebuah kisah yang gue ceritakan ke orang-orang tentang perjalanan Thorfinn. Oke. Gue yakin gak banyak mangaka yang berani buat ngubah tipe penceritaannya dari balas dendam, amarah, Eren Yeager menjadi seorang yang pasifis. Jadi jadi eng. Jadi eng. Iya benar. Oke. Dan kita bisa ngelihat sebuah progres yang realistis, karena itu gak gampang mengubah diri lu. Karena lu harus ngelawan yang orang-orang bilang musuh paling berat di dunia. Diri lu sendiri. Di saat lu bisa ngelawan hal-hal yang di luar, dan di saat lu bisa ngelawan diri lu sendiri, lu akan sadar lu tuh gak punya musuh. Itu dia kunci di situ. Makanya pada saat momen itu terjadi, kenapa bisa terkenal itu? Karena dia sudah berhasil berdamai dengan masa lalunya yang bisa kita lihat sangat brutal. Benar. Dan dia memiliki sebuah impian yang gue gak nyangka dari karakter Thorfinn yang seperti itu bisa mau membuat Finland sebuah tempat yang bebas, jauh dari sebuah opresi yang dicerita tersebut. Tidak ada lagi namanya pemisah antara budak dan raja, di mana kita bisa hidup secara damai. Karena kita nggak punya musuh. Gila. Gitu, menurut gue. Oke. Gue sangat excited buat itu. Dan gue ini salah satu momen dimana kalau misalnya kalian pengen nonton animenya, abis itu baca manganya. Gue jarang loh ngerekomendasi abis itu baca manganya. Jarang ya? Jarang. Baca manganya buat ikutin cerita Thorfinn ke depannya gimana, karena bagus banget. Bisa bilang gue kayak salah satu protagonis yang paling gue sukai. Oke. Gitu sih. Oke. Very nice. Tinggal terakhir berarti nih ya. Terakhir ya, ini yang terbaik di tahun 2023 ya. Subjectively terbaik. Kita sebut bareng-bareng lagi? Mau tebak-tebakan? Aduh. Gue nebak lu punya lu, gue nebak punya gue. Gue gak nunggu ketebak malah. Kita ini aja, kita dia aja. Ya udah. Oke. 1, 2, 3. Frieren. Suzume. Beyond Journey End. Oh iya, gue belum bilang Frieren ya, benar juga. Siap. Kalau nebak kan sebenarnya. Silakan. Kenapa Suzume. Kenapa gue pilih Suzume di nomor 1? Iya. Kuncinya di kata kunci adalah di alasan kita bikin list ini. Subjektif kan. Ini tuh sangat kena subjectively ke gue. Di tahun ini tuh kena banget di gue. Gue kena banget sama Suzume. Ceritanya sangat personal buat gue. Dari ya tentang dia yang nyokapnya udah nggak ada, segala macam, terus dia gimana menemukan cinta lagi gitu loh, mencintai diri sendiri lagi dan berkembang lagi setelah tidak merasakan cinta dari seorang ibu dari kecil. Itu tuh kena banget di gue. Plus film Waktu Shinkai kan udah pasti bagus banget ya. The whole production lah, cerita, musik, animasi, semuanya jalan bareng dengan cerita yang baik, production yang baik, dan karena subjektif banget buat gue. Gue nggak pernah disentuh segini dalam sama tontonan, jujur aja. Jadi dikenanya di Suzume. Dia personal buat gue. Itu alasannya. Kalau Anda, Frieren Beyond Journey End adalah anime terbaik di 2023 subjectively. Ya, secara subjektif. Iya.
Menurut gue Frieren itu sudah masuk kategori a masterclass in writing. Oke. Ya kita udah tahu ya Frieren adalah menceritakan tentang elf yang udah menjalani hidupnya dan lewatin ini bla 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 bla. Cuman tema tentang kesempatan kedua itu sangat dijelaskan dengan bagus. Dan abis itu plantingan antara dia secara tidak langsung kan dia ngereka ulang perjalanan dia tapi dengan party baru dan berusaha buat mengenjoy semua momennya. Banyak yang bilang pacingnya terlalu lambat. Enggak, menurut gue sempurna, pacingnya sempurna. Dia anime ini udah bagus banget ceritanya. Lu nggak perlu, lu udah invest, pasti lu kalau misalnya suka tipe penceritaan yang seperti ini lu bakal invest banget ceritanya kan. Lu nggak perlu ada meledak-ledakan animasi bagus buat ngejual anime ini. Tapi anime ini ngekasih lu tembak-tembakan dan animasi yang super duper bagus. Either way, gue dateng buat mengikuti cerita Frieren, Fern dan Stark buat pergi ke suatu tempat. Ke suatu tempat. Tapi tiba-tiba di episode 3 gue dikasih animasi yang sangat indah dengan soundtrack Zoltrak yang sangat indah. Terus abis itu di episode 6 gue dikasih salah satu sequence lawan naga yang indah gitu kan. Tapi gak butuh, Frieren tuh gak butuh animasi yang sebagus itu. Iya. Karena ceritanya udah sangat bagus gitu loh. Iya. Dan ini adalah gue selalu suka anime yang bisa nangkep perhatian gue dalam satu episode. Dan dia berhasil dalam setengah episode. Bro, dalam setengah episode. Dalam setengah episode. I see. Dan dia tetap menangkap perhatian gue sampai pun ke sekarang, yaitu arc first class sage penyihir kelas 1. Iya. Ujian Chunin. Ujian Chunin pun masih bagus banget dan kelihatan gitu loh. Cerita tetap bagus, tetap solid, animasinya bagus banget. Masih kayak it's a polished anime gitu loh. Soundtracknya bagus, animasinya bagus, ceritanya bagus, karakternya bagus. Makanya gue bisa bilang ini secara 2020 gue bagus karena dan gue sangat enjoy. Gue sangat enjoy, gue selalu ngikutin tiap minggu. Dan kayaknya ini bisa menjadi salah satu anime gue juga yang anime selanjutnya yang gue kasih nilai 10 dari 10. 10 dari 10? 10 dari 10. Perfect berarti? Perfect. Alright. Karena mungkin sedikit yang buat gak tahu ya, gue tuh jarang kasih nilai anime 10 dari 10. Karena menurut gue yang akan mendapat 10 dari 10 adalah yang benar-benar bagus banget, yang masterpiece. Nggak sembarangan lah. Iya, kalau misalnya 10 dari 10 tuh banyak banget ya, apa gunanya 10 dari 10? Point, ya. Makanya gue mentok tuh 9,5 sama 9. Harus ada that age yang bisa gue kasih gue 10. Dan kemungkinan besar banget anime ini akan gue kasih nilai 10 sih. Oke, berarti tinggal nunggu tamatnya aja ya? Apa tunggu lanjut lagi aja ya? Ya. Tapi so far sih ini masih di 10 dari 10. Solid 10 sih. Solid 10. Alright. Wow. Hebat sekali, itu barusan keren sekali loh. Sebuah pidato closing statement yang bagus dari paslon segini. Iya, balik lagi sih karena ini semua subjektif ya list kita ya. Jadi yang apapun yang hit di gua, apapun yang hit di lu, apapun yang hit di kalian. Iya, tentu saja top 11 kalian akan mungkin aja berbeda. Yes. Dan pun kalaupun sama mempunyai alasan yang berbeda. Iya. Jadi kalau misalnya kalian mau bilang top anime kalian di 2023, boleh banget kan. Boleh banget komen di bawah dan segala macam gitu kan. Iya, boleh banget. Baik lagi seperti yang kita udah bilang di video-video sebelumnya. Anime yang terbaik adalah anime yang kalian suka. Jadi ya apapun, nggak setuju silakan berkomentar, beropini, free aja, bebas aja. Gue sangat excited buat 2024 pokoknya. Jadi excited ya buat ngikutin lagi ya. Ngikutin lagi gitu. Benar sih. Karena ada yang bisa gue makan kalau anime modern nih, ada nih yang bagus banget gitu loh sekarang gitu. Oh iya benar. Oke. Iya gitu sih. Very nice. Kayak udah subjektif ya, Gue. Hah? Kali gue objektif gimana, Gue? Waduh. Yang objektif nih ya. Iya. Objektif sih ya. Bisa sih. Kayaknya bisa sih kita kayak langsung bikin aja. Kita bikin apa nih? Kayak gimana bikinnya? Ya nggak tahu ya. Pokoknya kita coba mungkin kita nextnya kali ya kita bahas tentang secara objectively kali ya yang bagus apa ya. Oke.
Oke, siapa tahu mungkin ada yang komen ya, nggak objektif nih. Yalah subjektif. Cuma kok gimana nih bikin dong yang objektif? Oke. Challenge accepted berarti ya. Iya. Soalnya kan tadi kita udah secara subjektif. Coba kalau misalnya kita secara objektif, secara keseluruhan dengan aspek-aspek kita pikirin, apa sih Best anime terbaik of the year? Berarti ya tungguin aja ya. Tungguin aja ya. Oke. Gitu sih. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. Say bye-bye. Bye-bye. Tapi kita banyak kan video teh. Banyak sih. Nih cek aja di sini. Iya sih. Kan ada kan? Atau anime-anime lain gitu kan. Soalnya kan kita tahun ini kan banyak banget nih bahas tentang anime. Nah, di sini ada ya. Iya. Di sini ada. Iya. Tapi makanya biar bisa tahu semuanya, subscribe di sini nih. Subscribe. Itu dia nih. Sini. Ya. Iya. Oke. Of the year.